ada hal-hal yang sangat berhubungan nanti dengan PCR, yaitu polymerase reaction atau reaksi berantai dengan polimerase, membuat polimer dengan enzim polimerase. Gitu. Jadi double stranded helix, UT ganda. Nah ini nanti yang harus dipisahkan ya, dengan energi dari luar, ya, karena berbeda dengan di dalam tubuh. Di dalam tubuh itu ada sistem sendiri yang memisahkan double helix itu, yang menyebabkan dia bisa disintesis kedua strandnya itu secara bersamaan. Ya. Nah, pada mesin PCR ini tidak ada mekanisme kehidupan yang bisa memisahkan dua strand itu. Jadi dipisahkan berbasis energi fisik, yaitu dalam hal ini panas. Ya. Nanti akan kita bahas lagi mengenai TM-nya, melting temperature-nya. Ya. Kemudian strand-strand antiparalel dari 5 ke 3 dari kiri ke kanan, kemudian 5 ke 3 juga dari kanan ke kiri. Kemudian ada ikatan hidrogen, ya, ini sudah dipahami semua. Jadi, bahasanya selalu dibaca dari 5 ke 3, ya. Dan perpanjangannya juga dari 5 ke 3. Ya. Kemudian complementary sequence, ya, 5 ke 3, 3 ke 5 ke 3, dengan complementary sequence, ya, saling A dengan T, G dengan C, sudah pasangan abadi seperti itu. Ya. Oke. Ini sudah kita bahas waktu pembuatan primer, hal-hal yang nanti akan mempengaruhi suksesnya PCR itu juga ditentukan oleh AT dan GC contents-nya itu. Ya. Ini akan mempengaruhi nanti karakteristik PCR yang akan kita lakukan. Ya. G dengan C punya 3 ikatan hidrogen, mungkin perlu suhu lebih panas untuk atau energi lebih tinggi untuk memisahkan double helix-nya itu, ya, dibanding A dengan T. Ya, jadi ini sangat berhubungan dengan primer yang minggu lalu sudah kita bicarakan, karena penggunaan primer yang paling utama tentu adalah pada PCR ini. Ya. Ini kandungan DNA itu ya ada fosfat dan sugar backbone-nya, ya, ini. Kemudian ada pasang basa base pair-nya, A selalu dengan T, G selalu dengan C, ya. Atau kalau nanti di dalam RNA pair, A dengan U, ya, urasil, ya. Timin diganti dengan urasil di dalam RNA. Nah, ini yang harus benar-benar dipahami. Oke. Nah, ini yang juga perlu Anda ketahui ya tadi, sifat-sifat senyawanya, kemudian sifat fisik dari DNA itu sendiri. Ya. Yang pertama, DNA larut dalam air. Ya. DNA is water soluble. Seandainya DNA tidak larut dalam air, ya sulit sekali kita melakukan reaksi-reaksi berbasis DNA. Ya, PCR-nya susah, segala macam. Karena pelarut kita yang paling banyak dan paling murah adalah air. Ya. Pelarut biologi. Ya. Kemudian DNA precipitates in alcohol. Ya. Nah, ini yang akan dilakukan atau sangat berguna dalam isolasi DNA nanti. Ya. Kan perlu pelarutan, pengendapan, ya, segala macam seperti itu. Kemudian subject to shear forces, daya fisik, ya. Apakah digiling, digunting, dipotong, ya, secara fisik, ya, dan juga secara kimiawi bisa dipotong-potong. Okay. Nah, DNA absorb UV lights at 260 nanometer. Nah, ini berguna untuk menguji kemurnian DNA, ya. Menguji kemurnian DNA salah satunya, ya. Perbandingan 260 dengan absorbans pada 260 dengan 280, ya.
Kemudian yang banyak digunakan juga yang berhubungan dengan PCR adalah mempunyai melting dan annealing temperature, TM dan TA-nya, ya. Karena itu yang digunakan di dalam mesin PCR untuk kapan kita denaturasi, kapan melting lagi, kapan annealing antara primer dengan DNA template kita. Ya. Kemudian DNA carries a negative net negative charge. Jadi bermuatan DNA itu bermuatan negatif. Nah, ini yang digunakan dalam running gel ya atau elektroforesis. Ya. Sehingga DNA itu bergerak nanti ke kutub positif. Atau coba dicek nanti di mana negatif, di mana positifnya. Sehingga dengan bantuan arus listrik, DNA itu bisa berpindah berbasis bobot molekulnya. Ya. Semakin besar dia, semakin pelan bergeraknya. Semakin tertinggal di belakang gel. Yang kecil larinya lebih cepat. Jadi sifat-sifat ini nanti mungkin akan selalu berhubungan dengan mata kuliah ini, isolasi DNA, probe, dan lain sebagainya. Ya. Ini perlu dipahami, kalau bisa Anda pelajari lebih dalam, karena tidak mungkin juga dalam 2 jam ini kita membahas semua sifat-sifat tersebut. Ya. Nah, jadi yang paling penting tadi untuk karakter PCR ya, dia larut dalam air sehingga kita bisa gunakan pelarut-pelarut berbasis air. Kemudian kita tidak mengendapkan di sini, tapi kita memisahkan untai ganda menjadi untai tunggal, kemudian mengalami ekstensi, kemudian ya nanti kita bahas tahap-tahap dari nah ini yang DNA carrier ini lebih ke arah analisis hasil PCR kita. Ya. Jadi dengan teknologi yang berkembang pada awal-awal sampai beberapa tahun terakhir itu terpisah antara PCR dengan analisis hasil PCR-nya. Ya, jadi kita nanti harus running gel atau elektroforesis untuk melihat amplikon atau hasil amplifikasi dari DNA yang kita atau template DNA yang kita masukkan ke dalam PCR mix itu. Ya. Sampai di sini bisa di-copy. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, masih mudah ya, oke. Ya. Tolong dijawab ya, supaya saya tahu bahwa saya masih connect ke Anda sekalian. Oke. Baik, Pak. Oke. Nah, ini melting temperature waktu itu juga sudah kita pelajari bahwa suhu ketika strain itu terpisah satu sama lain. Ya. Semua DNA mempunyai karakteristik TM yang spesifik, ya, tergantung nanti GC content dan lain sebagainya. Ya. Tergantung panjangnya duplex ya. Tolong Bu Maisa di mute dulu ya. Bu Maisa, Afifatul, tolong di mute. Oke, ini sudah kita pelajari peningkatan panjang duplex, artinya panjang untai DNA itu akan meningkatkan TM. Ini tentu berhubungan dengan panjang template kita, ya. Kemudian panjang primer karena ya
primer yang panjang nanti cenderung juga membentuk hasil yang panjang, tapi tidak selalu begitu juga ya. Kemudian yang jelas GC contents, karena ini tadi ikatan hidrogennya semakin banyak GC contentnya semakin tinggi TM-nya. Kemudian konsentrasi garam yang kita tambahkan ya. Ada MgCl2 lainnya. Kemudian TM kan be calculated from sequence, ini sudah cara menghitung. Nah, penggunaannya ya macam-macam ya, tapi yang kita pelajari nanti aplikasi PCR. Oke. Nah, jadi ini sejarahnya, sejarah kita pelajari juga sejarahnya bahwa polymerase chain reaction itu atau making DNA without a cell atau membuat DNA di luar sel tanpa sel. Kemudian mesinnya ditemu thermocycler. Ya. Nah, ini ditemukan oleh Bapak ini nih, Bapak Karimulis ini. Ya. Pada tahun 83. Kemudian 10 tahun kemudian dia mendapat Nobel untuk temuannya mengenai PCR atau mesin thermocycler itu. Ya. Dan belum lama ini tahun 2019 beliau meninggal. Ya. Tapi temuan ini sangat bermanfaat ya, dengan adanya PCR ini perkembangan biologi molekuler sangat-sangat pesat, baik sebagai ilmu ataupun sebagai teknik yang digunakan dalam berbagai cabang kehidupan ya. Crime investigation, kemudian sekarang yang lagi rame itu swab test dengan PCR ya. Itu mungkin semakin banyak orang yang atau negara yang membeli mesin PCR, mulai dari yang mesin sederhana sampai yang canggih ya. Jadi tujuan PCR itu membuat large numbers of copies of piece of DNA amplification. Ya, sama dengan eksponensial. Nanti kita lihat. Dan tentu saja temuan ini juga tidak berdiri sendiri ya. Mesin itu tidak bisa tiba-tiba ada kemudian tanpa didahului oleh pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Pasti ini berhubungan juga dengan enzim, kemudian tadi sifat-sifat DNA. Jadi pengetahuan itu selalu berkembang dan penggunaannya itu menjadi meningkat begitu atau semakin luas begitu ya. Oke. Terima kasih kepada Dr. Karimulis ini yang sudah menemukan mesin PCR atau thermocycler. Kenapa dinamakan thermocycler? Yaitu karena ini berbasis perubahan panas mendadak ya. Yang panas mendadak dari suhu melting ke suhu annealing, kemudian ke suhu extension yang semuanya berbeda. Ya. Nah, ini tidak terjadi di dalam tubuh ya, karena di dalam tubuh kita, di dalam tubuh makhluk hidup, suhu itu ya konstan saja. 35, 30, ya tergantung hewannya, tergantung makhluknya, manusia, ada kemudian makhluk berdarah dingin dan lain sebagainya. Tapi ya tidak berubah dengan drastis suhunya. Kalau sampai 38 saja orang sudah demam begitu ya. Nah, ini thermocycler ini bergerak dari 95 sampai di 50-an begitu ya. Jadi sel hidup pun tidak bisa hidup di dalam kondisi itu ya, sel normal ya, sel normal. Oke. Jadi apa yang dibutuhkan membuat PCR atau membuat kopi DNA di luar sel hidup itu ya. Ya dibutuhkan semua yang dibutuhkan sel, yaitu template DNA, kemudian DATP, DTTP, DCTP, DGTP, atau disingkat menjadi DNTP ya. Kalau DNTP berarti sudah mengandung empat-empatnya, ATP, TTP, CTP, GTP ya. Deoksrinukleotida triphosphate, adenin, timin,
sitosin, guanin. Ya. Kemudian enzimnya, DNA polymerase. Ya. Kemudian energi. Nah, kalau di dalam makhluk hidup, energi itu adalah ATP. Ya. Jadi ATP itu energi senyawa pembawa energi. Ketika ATP berubah menjadi ADP, dilepaskan 1P dan dilepaskan atau dihasilkan energi. Ya. Nah, dalam mesin thermocycler tadi, energinya tentu energi dari luar, energi listrik. Ya. Kemudian yang ditambahkan adalah yang minggu lalu kita pelajari, bahwa primers, ya, and something not needed by cells. Jadi sel itu tidak butuh, sel hidup ya, di dalam sel hidup tidak membutuhkan primers, tetapi kita memerlukan primers untuk mengamplifikasi DNA di dalam mesin thermocycler itu. Ya. Karena minggu lalu sudah dipelajari bahwa polimerase yang ada itu tidak bisa menambahkan DNTP ke template kita mulai dari nol ya. Jadi dia bisa menambahkan kalau sudah ada primer yang menempel pada template kita. Jadi tinggal dia menyambung primer itu. Ya. Tapi kalau tidak ada primer, dia tidak bisa memulai polimerase itu, polimerisasi ya, atau pembentukan DNA kopi DNA. Ya. Jadi primer menjadi sangat penting, dan minggu lalu sudah kita pelajari primers itu macam-macam sekali. Ya. Sifat-sifatnya, karakteristiknya, tapi yang paling penting harus diingat, dia harus unik ya, sehingga tidak menghasilkan amplikon yang tidak kita harapkan gitu. Oke. Nah, ini karena di luar tubuh itu DNA itu hanya bisa memisah pada suhu tinggi, maka diperlukan enzim polimerase yang tahan panas, ya. Thermostable DNA polymerase atau enzim polimerase yang stabil pada kondisi panas. Nah, ini temuan yang juga yang sangat penting, bahwa ada ternyata bakteri yang hidup di sumber air panas ya. Ternyata ada bakteri-bakteri yang bisa hidup di sumber air panas. Dan kalau Anda menonton juga di banyak channel-channel Net Geo dan lain-lain itu, di dalam laut itu pun masih banyak udang-udang atau makhluk-makhluk lain itu yang ternyata bisa hidup dari lubang-lubang kepundan gunung api bawah laut ya, tempat keluarnya gas-gas panas itu. Nah, di sekitar situ ternyata banyak makhluk hidup bersel banyak malah, atau makhluk hidup makro yang bisa hidup di tempat yang panas itu. Nah, ini salah satu temuan awal adalah Taq polymerase ya, dari Thermus aquaticus makhluknya ya. Ini bakterinya Thermus aquaticus ya. Ini protein enzimnya itu 3 dimensinya seperti ini. Nah, jadi sebelum ditemukan thermostable DNA polymerase itu sudah dicoba itu, sudah ada amplifikasi DNA di luar sel itu, tetapi bertahap ya. Jadi setiap tahap kemudian enzimnya ditambah lagi ya. Misalnya suhu 94, karena enzimnya tidak tahan, enzimnya mati. Kemudian menjelang masuk ke tahap annealing pada suhu 72, tambah lagi enzim polymerase begitu. Ya. Jadi waktu itu sangat membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak gitu untuk melakukan amplifikasi DNA di luar sel hidup. Nah, dengan ditemukannya Taq polymerase ini, dan semakin berkembang setelah itu ditemukan polimerase lain dari makhluk-makhluk lain ya. Karena bagaimanapun
suatu temuan itu akan memicu temuan lain, karena temuan ini biasanya dipatenkan, ya. Dipatenkan, jadi kalau kita menggunakan tag polymerase ini kena paten dari penemunya itu, sehingga peneliti lain atau perusahaan lain atau universitas lain bergerak mencari lagi polymerase yang tahan panas pada makhluk-makhluk yang lain selain Thermus aquaticus, ya. Sehingga akhirnya nanti banyak macam-macam thermostable polymerase. Nah, jadi tag polymerase ini, tag itu dari Thermus aquaticus, mempolimerisasi atau ya mensintesis DNA pada 72 derajat Celcius, ya. Tapi dia masih bisa tahan hidup pada suhu 94-95 derajat Celcius itu dalam waktu singkat, ya. Sehingga pada suhu denaturasi atau melting temperature, si polymerase itu masih hidup, ya. Kemudian dia bekerja pada 70 derajat Celcius untuk polimerisasi, ya. Jadi remain functional after short incubation at 95 derajat Celcius. Ini suhu melting, suhu pemisahan untai ganda menjadi untai tunggal, ya. Jadi dua komponen penting yang merupakan penemuan besar itu jadi penemuan tag polymerase, kemudian penemuan mesinnya itu, ya, yang bisa berubah suhunya dari 95 menjadi 72 secara mendadak begitu. Tidak perlu didinginkan sekian menit gitu, ya, tapi dalam hitungan detik dia berubah suhunya. Nah, itu masuk ilmu fisika di situ, ya. Oke. Kalau use of PCR ini banyak sekali, ya, Anda bisa explore sendiri, ya. Kalau di kita, ya, segala macam marker molekuler, ya, berbasis PCR yang banyak digunakan sekarang, ya. Karena ada marker molekuler yang tidak berbasis PCR tapi pekerjaannya menjadi banyak sekali, ya. Makanya marker molekuler yang berbasis PCR lah yang banyak digunakan sekarang. Kemudian DNA cloning, DNA sequencing, kemudian crime investigation, dan sekarang juga COVID investigation, segala macam seperti itu, ya. Jadi banyak sekali gunanya. Oke, nah ini 3 tahap dalam PCR yang semuanya diulang 30 sampai 40 kali, ya, yang namanya cycle atau siklus, ya. Denaturasi, ya, denaturation itu ketika double stranded DNA melts to single strand. Jadi memisahnya untai ganda menjadi untai tunggal, ya. Itu biasanya bisa 1 menit 94 derajat Celcius, ya. Kemudian annealing, ya. Dari 94 suhu turun menjadi 54 sampai 56. Nah, dalam hal ini primers tadi menempel kepada pasangannya, ya, di DNA template. The primers bind to complementary single-stranded template DNA. This temperature still too high for renaturation of template DNA. Jadi pada suhu segini itu DNA itu belum bisa menyatu lagi secara ini, ya, renaturasi secara template dengan templatenya bergabung belum cukup kuat, belum cukup rendah suhunya. Kemudian setelah itu suhu dinaikkan lagi menjadi 72 derajat Celcius dalam hitungan sepersekian detik, ya. Primer bound to complementary single-stranded DNA and the polymerase adds DNTP. Jadi polymerase baru bisa menambahkan dari ujung tiganya primers itu ditambahkan DNTP itu A, C, T, G, ya, sesuai pasangannya, ya. Jadi ini sampailah kita akhirnya
mendapat kopi dari DNA tentu dengan ukuran terbatas ya. Tidak semua panjang DNA itu akan diamplifikasi. Panjang sekali. Nah, siklus ini diulang 30 sampai 40 kali ya. Ini baru amplifikasi saja ya. Amplifikasi saja. Nah, nanti kita untuk ekspresi atau analisis hasil amplifikasi itu dilakukan dengan elektroforesis ya, itu yang metode yang konvensional ya, yang masih banyak digunakan sampai sekarang ya. Jadi 3 ini ya, denaturasi, annealing, kemudian ekstensi ya. Setelah 30 atau 40 cycle kemudian ada final extension nantinya ya. Nah, ini kira-kira ya. Jadi suhu 94 turun tadi sampai 54, 55 atau ini kan nanti tergantung dengan primernya, tergantung dengan DNA template-nya ya. Tergantung juga dengan konsentrasi garam dan lain-lain. Ya. Ini kira-kira. Kemudian suhu naik 72 di sini terjadi ekstensi ya. Kemudian suhu naik lagi menjadi 94, kemudian yang sudah tadi ekstensi DNA-nya memisah lagi ya. Kemudian suhu diturunkan lagi, terjadi lagi annealing. Kemudian suhu naik lagi ke 72, terjadi lagi extension ya. Dan begitu seterusnya sampai 40 atau 35 siklus. Ada yang 30 siklus. Nah, itu tergantung berapa jumlah siklus itu ya, tergantung lab masing-masing, berbasis juga DNA mereka itu apa target DNA ya, atau komponen-komponen lain. Nah, yang disebut satu siklus itu ya ini, jadi denaturasi, annealing, extension. Kemudian suhu naik lagi sampai menjelang denaturasi berikutnya ya. Nah, ini denaturation time in the first cycle is lengthened to 10 minutes when using Amplitech Gold perform a hot start PCR. Jadi ada juga yang disebut hot start PCR mulai dengan denaturasi selama 10 menit. Ya. Dan ternyata juga enzimnya masih bisa tahan ketika dia harus bekerja lagi setelah itu. Ya. Dan ini berkembang ya jumlah siklus, kemudian jumlah larutan. Dulu ada yang membuat sampai 100 mikroliter satu tube itu. Kemudian jadi 50, jadi 25. Ya. Makin lama semakin sedikit orang. Oke. Nah, ini kira-kira itu ya gambaran. Dan kalau ingin tahu lebih banyak atau lebih gampang dimengerti, bisa lihat di YouTube banyak sekali sumber-sumber baik dari perusahaan multinasional, kemudian dari universitas-universitas lain yang simplifikasi atau penyederhanaan dari penjelasan PCR ini ya. Ini kan lihat sampai di atas extension ya. Kemudian dia kembali denaturasi, memisah lagi. Kemudian annealing primer ya, sambil dia extension terus. Ya. Jadi kira-kira begitu ya, itu prinsip dasar dari PCR, baik PCR yang kuno ini ya, yang tahun 90-an ataupun kuantitatif PCR atau real time PCR sekarang prinsipnya sama ya. Oke. Adakah pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan? Boleh-boleh saja ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Hindun. Di PCR itu kan ada 30 sampai 40 cycle.
Nah, Ya, yang menentukan kita menggunakan 30 atau sampai 40 itu apa, Pak? 30 sampai 40 itu. Ya, oke. Ya, biasanya sih harus dilihat uji coba dulu, Mbak. Tapi intinya tadi tergantung kepada DNA kita, ya. Itu juga mungkin kemurnian DNA, kemudian jumlah DNA-nya, kemudian karakteristik DNA itu, GC contents dan lain-lainnya. Kemudian ya peubah-peubah lain dalam PCR itu termasuk jumlah primer yang diberikan, jumlah DNTP yang diberikan, ya. Karena siklus itu kan setiap kali siklus itu terjadi, dia akan menggunakan tadi primer digunakan, kemudian DNTP digunakan. Jadi kalau dia siklusnya kita tambah menjadi 40, sedangkan reagennya itu ya DNTP ataupun MgCl2 ataupun primer sudah habis, nanti dia nggak akan menghasilkan apa-apa lagi begitu. Ya. Tapi kita juga tidak bisa menambah siklus itu dengan seenaknya, walaupun kita menambahkan semua reagen itu diperbanyak begitu. Tidak juga, karena nanti di belakang akan kita bahas ada yang namanya efek plateau effect atau efek garis mendatar begitu. Gitu Mbak Indut. Jadi semua komponen-komponen yang kita masukkan itu akan mempengaruhi jumlah siklusnya itu, ya. Karena setiap siklus itu akan memakan atau menggunakan tadi DNTP, menggunakan primer, kemudian MgCl2 dan lain-lain. Gitu. Biasanya Baik, sih Kak. kita, Terima ya, kasih. ya kita studi pustaka dulu dengan DNA yang mirip-mirip DNA kita atau yang DNA yang homologinya tinggi, lab lain menggunakan siklus seperti apa. Karena memang kadang-kadang itu harus diuji coba ya. Jadi beberapa kali mungkin dicoba 25 kali, ternyata hasilnya belum menguntungkan. Kemudian dicoba 30 kali, 35 kali begitu. Ya. Ada try and error-nya gitu. Ada lagi yang lain? Pertanyaan sederhana pun tidak apa-apa ya. Atau tergantung kit yang digunakan ya. Kalau kita beli kit, beli DNA PCR mix yang sudah jadi, itu juga tergantung dengan perusahaannya. Sudah ada saran-sarannya begitu. Ya misalnya ini ya dari Applied Bioscience dia gunakan 28 cycles ya. Kemudian Promega Corporation yang lama menggunakan 30 cycles. Ya. Tapi masing-masing berbeda isi cycle-nya itu ya. Misalnya yang Amfister ini kits ya, inisial 95 11 menit sama inisialnya. Kemudian thermal cycling-nya yang ini 94 derajat Celcius dan nature-nya 1 menit. Yang ini 30 seconds pada siklus 1 sampai 10. Kemudian 90 derajat Celcius 30 detik juga selama pada siklus 11 sampai siklus 30 ini agak rumit berarti tapi karena sekarang sudah computerized kita sudah bisa mengatur begitu ya. Kita tidak harus menunggu mesinnya bekerja kemudian pada siklus ke-11 kita ubah menjadi 90 derajat, tidak begitu ya. Sekarang sudah serba otomatis. Kalau di sini 59 1 menit, 60 30 detik, 72 1 menit, 70 45 detik. Final extension 60 45 menit, ini 60 30 menit ya. Kemudian penyimpanan akhir 25 derajat Celcius, ini 4 derajat Celcius. Sampai dia masih berada
di PCR-nya, tapi tidak jalan lagi PCR-nya begitu ya, disimpan. Nah, jadi tadi Mbak Indun juga berbeda antar kit yang kita gunakan. Ya. Sudah ada itu, tapi bisa saja ini kita gunakan 28 cycles atau yang ini 30 cycles kita gunakan pada DNA yang berbeda juga akan berbeda begitu. Jadi mungkin perlu penyesuaian-penyesuaian tergantung DNA kita. Tapi basisnya bisa berbasis pustaka dan juga di cross check dengan kit kalau seandainya kita menggunakan kit ya. Karena sekarang lebih banyak yang menggunakan kit karena lebih gampang, pekerjaan lebih singkat walaupun lebih mahal gitu. Kalau dulu lebih banyak yang menggunakan meracik dari awal ya. Jadi belinya bukan kitnya tapi belinya senyawa-senyawa kimianya dalam terpisah-pisah begitu. Oke. Ini apa? Ini komponen, nah ini hitungan-hitungannya saja bahwa dalam 32 siklus dengan 100% efisiensi dari satu kopi DNA awal itu akan menjadi 1,07 miliar kopi ya. 32 ini menjadi 1073 741 824 kopi DNA ya. Tapi itu kalau 100% efisiensi dalam teori ya, dalam teori. Tetapi efisiensi itu nanti akan kita pelajari juga dipengaruhi oleh banyak hal sehingga tidak tercapai efisiensi 100% itu ya. Kalau siklus ataupun komponen-komponen PCR itu belum optimum, ya bisa saja efisiensi itu kecil sekali ya, bisa saja kecil sekali, di bawah 30% bisa. Ya. Oke. Tapi ini secara teoritis 100% efisiensi, 32 siklus saja menghasilkan kopi DNA 1 miliar ya, lebih. Tentu kopinya itu tidak semuanya kita inginkan, tidak sama panjang, ada yang besar, ada yang pendek begitu. Ada yang kita inginkan, ada yang tidak begitu. Ya. Kemudian kalau 36 kali menjadi 68 miliar kopi. Ya. Nah ini bayangkan tadi yang bertanya Mbak Hindun ya, kalau kita lanjutkan kopinya, siklusnya satu siklus saja itu berbedanya kalau udah di 35-36 itu sudah miliar kopi, dan untuk menghasilkan 1 miliar kopi DNA itu tentu diperlukan banyak sekali DNTP, diperlukan banyak primer. Nah mungkin pada saat itu siklus mix kita di dalam tabung PCR tube itu sudah lapar, sudah kehabisan komponen-komponen reaksinya itu. Ya. Primernya sudah habis, atau DNTP-nya sudah habis, atau tidak seimbang, bisa yang A-nya kepakai lebih banyak sehingga sudah habis duluan, G-nya masih ada. Nah, kalau sudah tidak seimbang gitu, akhirnya pembentukan berikutnya menjadi terhambat ya. Jadi itu komponen-komponen. Ada lagi pertanyaan? Nah ini kalau tidak ada kita lanjutkan saja. Jadi produknya log 2, produk ini yang disebut plateau effect atau efek mendatar ya, bahwa secara teoritis hasil itu akan meningkat terus secara linear. Ya. Semakin banyak siklus yang kita jalankan, akan semakin banyak DNA yang dihasilkan di kopi. Ya. Itu secara teoritis, tapi faktanya tidak pernah terjadi begitu. Ya. Karena ada yang disebut plateau effect. Ya. Jadi pada siklus keberapa, 37-an, itu sudah mulai mendatar begitu. Jadi di sini more is not better. Ya. Banyak itu tidak selalu lebih baik. Ya, pada siklus 38,
sudah mendatar. Dan ini sini semakin banyak, memang mungkin bandnya semakin tebal, tapi semakin smear, semakin banyak pengotornya, ya, banyak DNA yang off target, ya, off target tidak. Jadi semakin banyak nanti di atas 38 itu sudah mulai mendatar itu. Dan banyak sekali DNA yang tidak kita harapkan yang teramplifikasi. Sehingga sebagian besar orang ya pada tahap dia ini masih meningkat dengan signifikan ya pada tahap ini. Ini masih efisiensinya tinggi. Ya. Jadi sampai 38 tadi lah, 35, 38. 38 juga sudah mulai kelelahan ya, sudah mulai mendatar nanti dia. Ya, makanya mungkin 35 lah cocoknya ya. Karena yang teori tadi 32 menjadi 1 miliar sekian itu secara teoritis ya. Tapi tadi faktor-faktornya banyak, segala macam konsentrasi berpengaruh ya. Template berpengaruh ya. Konsentrasi MgCl2 atau garam-garam lain yang ditambahkan juga akan berpengaruh. Kemudian juga pasti enzimnya ya. Enzimnya kalau enzimnya sudah terpakai ya tidak bisa lagi memperbanyak DNA itu. Jadi yang memang penting diperhatikan keseimbangan konsentrasi antara enzim, DNTP, primer. Ya, itu sangat berpengaruh. Oke. Apa lagi ini? Ini beberapa histori saja ya untuk kembali melihat bahwa tadi sudah diceritakan juga at the inception of the technology in the early 90s, DNA amplification by PCR was time consuming and laborious. Jadi tahun 80-an masih boros waktu dan tenaga. Thermal cycling itu dilakukan secara manual, termasuk repeated transfer of DNA samples among 3 large water baths. Jadi tadi digunakan 3 water baths yang terpisah ya. Jadi ada yang suhu 94, kemudian suhu 56-an itu atau 60, kemudian ada yang suhu 72. Jadi ada water baths untuk denaturasi, water baths untuk annealing, water baths untuk extension ya. Jadi dipindah-pindahkan secara fisik begitu. Pindah dari itu 94 ke 60 ke 72 dan setiap pemindahan itu digantilah atau ditambah enzimnya. Ya. Nah ini denaturation, annealing, and extension. Synhit stable and DNA polymerase were not commonly available at that time. Jadi titik kritisnya di sini itu belum ditemukannya tag polymerase tadi, ya, DNA polymerase thermostabil polymerase, ya, polymerase enzim polimerase yang stabil pada suhu tinggi. Ya. Nah, kemudian ditemukan tag polymerase, kemudian ditemukan mesin PCR yang pertama itu ya oleh Karimulis tadi itu ya. Coba Anda pelajari lebih jauh mana yang lebih dulu ditemukan, apakah tag polymerase-nya atau mesin PCR-nya. Ya, coba nanti dicari. PR ya itu ya. Cari mana yang lebih dulu ditemukan. Tag polymerase atau thermocycler-nya Karimulis itu. Nah, coba dicari di googling. Kalau ini gambar ini thermocycler pertama yang komersial. CT1 ini, TC1 yang komersial.
Mungkin prototipe awal yang Karimulis juga mirip-mirip begini. Nah, ini tujuan utamanya waktu itu adalah menyatukan 3 water buds ini dalam satu mesin ya, denaturation, annealing, dan extension dengan perubahan suhu yang terjadi dalam seketika begitu ya, dari 94 bisa tiba-tiba berubah menjadi 60 ya, kemudian berubah lagi jadi 72, kemudian berubah lagi menjadi 94 at no time ya, tanpa perlu waktu ya, jadi hanya sepersekian detik sudah berubah. Jadi secara fisik atau fisika harus ada pengantar panas yang sangat bagus begitu ya. Dan salah satunya digunakan emas. Jadi emas itu bisa dipanaskan kemudian didinginkan secara mendadak, kemudian dipanaskan lagi. Jadi ada komponen emas. Makanya thermocycler itu mahal harganya ya, karena blok water buds untuk pemanasan pendinginannya itu ada komponen emasnya ya. Karena itu sebagai pengantar panas yang paling baik gitu. Okay. Kemudian therefore engineers start to look into inventing an all-in-one instrument. Jadi all-in-one, jadi 3 ini disatukan ya menjadi all-in-one instrument disebut thermal cycler that would have automate the PCR process. Kalau awalnya dikerjakan orang, dipindahkan dari satu water buds ke water buds lain, kalau ini bisa diotomatisasi. Ya. The first automated machine developed called Mr. Cycle resolve the need for manual addition of fresh enzyme after each cycle by using liquid handlers and water buds. Ya. In 1947 tadi, first commercial thermal cycler TC1 DNA thermal cycler from Perkin-Elmer Chatus become available. Ditemukan kan tahun 83 ya. Coba lihat tadi Karimulis itu, jadi mungkin perlu 4 tahun, kemudian sudah dapat yang komersial. Ya. Tempat dia bekerja, Karimulis bekerja di perusahaan Cetus ini. Bukan ability to program heating and cooling of samples using metal block. Nah, metal blocks ini yang dulu sekali emas yang digunakan ya, jadi cepat sekali transisi perubahan suhu itu. Jadi ada pemanas, ada pendingin di dalam mesin ini, ya, sehingga terjadi. Dan ini sekarang berlanjut. Kalau sekarang kan waktu awal terpisah ini, kemudian disatukan menjadi mesin PCR seperti ini. Tapi dia terpisah dengan analisisnya. Ya, analisisnya harus kita running gel dulu. Kita panen DNA-nya setelah siklus ke-35 tadi, kemudian kita elektroporesis. Nah, sekarang kan berkembang menjadi tidak perlu elektroporesis, berkembang menjadi real time PCR atau kuantitatif PCR ya. Ya. Itu menggabungkan lagi antara amplifikasi DNA dengan analisis hasil amplifikasi dalam satu mesin ya. Jadi itu perkembangannya. In 1988, the first use of thermostable enzyme tech polymerase in PCR using TC1 thermal cycler was reported. Jadi ini 87 sudah dikomersialkan, kemudian 88 dia menggunakan, coba lihat nanti sejarahnya, 88 menggunakan take-nya di PCR itu. This paved the way for amplification of PCR, application of PCR in wide range of scientific field, as well as innovation in thermal cyclers that revolutionize molecular biology research. Jadi ini merevolusi riset-riset biologi molekuler. Ya. Jadi ini membuat jalan ya, memberi jalan untuk riset-riset yang jauh lebih maju. Ya. Jadi ada 2 komponen penemuan penting, menyatukan 3 komponen denaturasi, annealing, dan extension ini dalam satu mesin. Kemudian ditemukan juga tag polymerase-nya. Ya. Oke. Nah ini kira-kira ya Anda search di internet tuh model bentuk ya,
Ini sampai 2010 yang ada di situ, sempat saya cek tadi malam. Kalau sekarang sudah lebih maju lagi dan arahnya menjadi satu mesin itu ya, semuanya dikerjakan oleh mesin yang sama dalam kurun waktu yang bersamaan begitu. Jadi amplifikasi dan analisis atau deteksi itu terjadi dalam satu mesin atau satu rangkaian mesin untuk PCR, real time PCR. Ya. Kalau ini kan kita masih terpisah antara amplifikasi dengan deteksi. Ya. Deteksinya masih harus diambil secara manual, kemudian di running gel elektroforesis. Gitu. Oke. Dan harganya ya masih mahal di awal-awalnya. Ya, ini yang pertama tadi ya, TC thermal cycler ya, thermal cycler namanya awalnya memang, kemudian menjadi gene amplification ya, gene amplification, walaupun masih ada thermal cycler digunakan ya. Froflex PCR system, automated thermal cycler, mini amplification thermal cycler. Itu perkembangannya, bentuknya juga dari ya kotak-kotak begitu menjadi sekarang cantik-cantik bentuknya kayak begini ya, seperti mobil juga ya, mobil Kijang dulu kayak mulai Kijang Buaya kemudian sampai Kijang Innova itu kan bentuknya dari segi-segi 4 kotak tajam-tajam ininya sudutnya ini ya, sampai sekarang menjadi lebih aerodinamis begitu bentuknya. Harganya juga secara relatif berkurang ya, karena semakin banyak diproduksi dan semakin banyak penyedianya artinya perusahaan yang membuatnya itu. Oke. Nih ya masih model-model. Oke. Saya mau izin ke belakang sebentar. Adakah pertanyaan sampai tadi?
Pak Darda izin bertanya. Ya, Mas Ya, Andi, silakan. oh iya Pak, tadi kan di slide sebelumnya itu ditunjukkan bahwa mesin PCR-nya itu ada namanya GenAm, ada thermal cycler, ada simple am. Itu apakah hanya beda merek dagang atau ada perbedaan Pak antara mereka itu? Terima kasih Pak. Ya, beda merek dagang saja, Mas. Oh, saya kira ada perbedaan itu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, mari. Jadi nama dasarnya thermocycler, tapi ada yang nyebutnya gene amplification atau apa, atau DNA amplification gitu ya. Ada lagi? Jadi kalau tidak ada, kita lanjut dengan PCR optimization ya. Jadi ini berhubungan juga dengan pertanyaan tadi siapa Mbak Indun ya. Kenapa kita melakukan optimalisasi PCR? Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, kita optimasi PCR itu pertama untuk meningkatkan hasil reaksi ya. Ini disebut secara umum efisiensi ya. Meningkatkan jumlah band, jumlah jumlah band yang didapat ya, jumlah hasil PCR. Kemudian increase specificity ya. Spesifik. Jadi hanya menghasilkan apa yang kita harapkan ya. Kalau jumlah bandnya banyak, kemudian smear band itu kotor, jadi tidak jelas awal akhirnya gitu ya. Itu juga akan tidak baik. Jadi kita meningkatkan specificity ya. Kemudian meningkatkan reproducibility ya. Dari well to well, dari run to run. Ya. Jadi kalau kita kerjakan hari ini siklus yang sama, kemudian kita kerjakan besok siklus yang sama dengan semua komponen yang lain sama, DNA template-nya sama, hasilnya harus sama begitu. Ya. Ya, itu yang disebut reproducibility, keterulangan ya. Jadi diulang hasilnya sama. Atau dari satu sumur ke sumur lain sama begitu. Tapi semuanya biasanya tidak sejalan ya. Nah ini kadang satu saat kita meningkatkan efisiensi atau meningkatkan hasil, tapi dia tidak spesifik. Kemudian kita tingkatkan spesifisitinya, hasilnya sedikit sekali. Nanti tinggal mana yang kita inginkan gitu ya. Mana yang kita inginkan sehingga terjadi keseimbangan antara efisiensi dengan spesifisiti ya. Karena komponen-komponen reagen PCR ini nanti akan berpengaruh ya. Berpengaruh. Yang jelas template-nya apakah DNA kita, DNA tingkat kemurnian, kemudian karakteristik DNA tadi ya, melting annealing temperature-nya, hubungannya dengan GC contents dan panjang pendeknya template itu ya. Kemudian two primers, walaupun ada yang menggunakan satu primers, tapi pada faktanya dia nanti akan menjadi forward and reverse primer dengan sendirinya, jadi dua primers juga. Kemudian DNTP, ya, ATP, GTP, CTP, TTP. Ya. PCR buffer, ya. Ada KCl, TRIS, MgCl2 komponennya. Kemudian enzimnya, ya. Enzim ini ya sekarang banyak sekali pilihannya ya dibanding dulu ya. Dulu hanya tag polymerase, sekarang sudah jauh lebih banyak. Oke. Apa ini? Ini contohnya condition affecting fidelity ya. Apa itu fidelity itu ya kebenaran hasil ya, sama dengan specificity kayaknya. Ya, ini juga ini file lama ini dan mungkin sekarang sudah berubah ya. DNTP misalnya meningkatkan fidelity kalau 40 sampai 50 milimolar.
Kalau dia sedikit, fidelity-nya menurun. Ya. Konsentrasi Mg plus 2 ya, dalam MgCl2. Kalau dia 1:1 dengan DNTP-nya, berarti meningkat nanti fidelity-nya, ya, kebenaran hasilnya. Ya. Kalau tidak sebanding dengan DNTP-nya, dia akan menurun. Kalau temperature annealing-nya meningkat, fidelity-nya meningkat. Kalau temperature annealing-nya menurun, ya, misalnya dari 56 menjadi 52 misalnya, menurun juga fidelity-nya. Konsentrasi enzim, ya, menurunnya konsentrasi enzim akan meningkatkan fidelity, ya. Jadi enzimnya bekerja lebih selektif, lebih bekerjanya lebih fokus, ya. Kalau enzimnya banyak, nanti malah terjadi hasil-hasil yang tidak diinginkan itu, ya. Karena dia banyak, semuanya dikerjakan oleh enzim itu, ya. Yang tidak mestinya atau tidak kita harapkan juga teramplifikasi. Extension time, kalau banyak extension time-nya meningkat fidelity-nya, kalau kurang menurun fidelity-nya. Jumlah cycle yang lebih sedikit, decrease cycles ini meningkatkan fidelity. Kemudian siklusnya banyak tadi, kita plateau effect tadi, semakin banyak tidak berarti semakin baik, karena di akhir-akhir itu banyak terjadi amplifikasi DNA yang tidak kita harapkan. Ya. Oke. Ini yang baru, ini tapi beda DNTP-nya ya, 200 mikromolar each. Oh, ini deoksiribonukleasnya, jadi DNTP-nya 200 mikromolar each, jadi totalnya 800 mikromolar ya. ATP, DATP 200 mikromolar, DCTP 250 molar, DDTP, DGTP begitu. However, some enzyme may require as much as 400 micromolar. Jadi tergantung enzimnya. Jadi harus ada keseimbangan antara tadi enzim dengan DNTP. Ya. Gitu. Nah ini tentu juga nanti tergantung kepada template kita itu. Nah ini contohnya ya. Kalau terlalu banyak memberikan DNTP yang bebas itu akan bereaksi dengan Mg plus 2. Sehingga Mg plus 2 tidak berfungsi lagi untuk menjadi kofaktor bagi enzim polimerase ini. Tugas Mg plus 2 itu adalah memperbaiki atau ya meningkatkan kinerja enzim polimerase itu. Ya. Kalau Mg plus 2 ini yang ada di larutan itu terikat oleh DNTP, dia tentu tidak bisa meningkatkan kinerja enzim. Akhirnya hasilnya turun begitu. Nah, untuk itu penurunan konsentrasi DNTP dapat meningkatkan fidelity, ya, karena enzimnya tidak bersaing dalam hal ini ya, dalam menggunakan Mg. Ya. Kalau DNTP-nya banyak, Mg plus 2 bebas terikat oleh DNTP tadi, sehingga tidak berfungsi untuk kofaktor polymerase. Ya. Nah, jadi kita bisa menurunkan DNTP, tapi kalau menurunkan fidelity-nya meningkat, hasilnya menurun. Jadi selalu ada take and give gitu ya. Kita dapat ini, tapi sebaliknya fidelity-nya berkurang. Nah, inilah yang harus diseimbangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Reaction parameter dalam PCR fidelity. Annealing temperature and time, denaturing temperature and time, enzyme selection, tadi sudah dibahas juga PCR buffer, MgCl2 concentration, primer design and concentration,
Primer itu uniqueness-nya itu panjang pendek contents-nya, kemudian kemungkinan terbentuk hairpin, self dimer, primers, dimers. Nah, hal-hal seperti itu yang sudah kita bahas minggu lalu itu akan sangat berpengaruh terhadap suksesnya atau gagalnya PCR, akan berpengaruh terhadap yield atau efisiensi dan fidelity. Ya. Okay. Co-solvents, pelarut layanan hostar. Ya. Nah, DNA template misalnya, use high quality purified DNA templates whenever possible. Ya. For low complexity templates, DNA yang tidak terlalu rumit, contohnya plasmid, virus, bakterial kromosom, DNA digunakan 0,001 sampai 1 nanogram DNA per 50 mikroliter reaksi. Ya. Untuk yang lebih kompleks seperti genomik DNA, tanaman, hewan, ya, gunakan 1 sampai 100 nanogram ya, per 50 mikroliter reaction. Ya. Higher DNA concentration tend to decrease amplicon specificity. Jadi mengurangi kalau DNA, konsentrasi DNA target atau template-nya tinggi, juga mengurangi specificity. Ya. Makanya kemurnian dan konsentrasi itu jadi penting. Ya. Particularly when a high number of cycles are run. Jadi kalau jumlah runningnya itu, jumlah siklusnya itu tinggi. Ya. Makanya tadi tidak tinggi-tinggi, ada yang hanya sampai 25 atau 28 siklus saja. Jadi pada saat eksponensial pembentukan itu masih terjadi, reaksi sudah kita hentikan. Oke. Denaturasi, nah, ini juga berpengaruh. Kita waktu sedikit lagi, agak cepat saja di sini. Kemudian primers, nah ini primers. Nah ini di sini diperlihatkan bahwa konsentrasi primer 0,1 sampai 1 mikromolar. Dan ini mencari keseimbangan ya, karena produk specificity itu ya spesifiknya atau fidelity-nya tadi itu meningkat dengan menurunnya konsentrasi. Ya. Jadi kalau konsentrasi primer meningkat, spesifisitinya meningkat ya, karena tadi hanya yang benar-benar penting saja diamplifikasi sama dia. Kalau primernya kebanyakan, yang nggak penting pun diamplifikasi oleh dia, ya. Sehingga tidak spesifik ya. Tapi konsentrasi yang rendah itu, konsentrasi primer yang rendah menurunkan hasil. Ya. Jadi jumlah bandnya, ya, jumlah pitanya itu kurang. Tinggal Anda ingin nyari yang mana. Kalau pitanya banyak tapi tidak penting ya. Pitanya banyak tapi tidak jelas begitu. Atau pitanya banyak kemudian monomorfik semua ya, tidak berguna juga. Ya. Nah, ini nanti bisa dibaca, primer penting ya, konsentrasi, panjang, GC contents yang sudah kita pelajari ya. Kemudian kemungkinan terjadinya hairpin, apalagi tadi primers, dimer ya. Oke. Di sini disebutkan ini konsentrasi optimal 0,2 sampai 0,3 mikromolar. Ya, jadi ini untuk kit yang berbeda, perusahaan yang berbeda, kemungkinan juga berbeda konsentrasi primer yang digunakan. Jadi harus dibaca dengan hati-hati kit penjelasan yang ada pada kit yang kita beli ya, PCR kitnya kita beli. Oke. Magnesium ini juga sangat penting ya. Jadi magnesium itu fungsinya untuk kofaktor pada enzim tag polymerase-nya. Ya. Jadi tanpa MgCl2 fungsinya menjadi tidak optimum. Ya. 1,5 sampai 2 ya, for most PCR. Most PCR buffer already contain sufficient level of MgCl2. Jadi kalau kita beli kit mungkin dia sudah include dalam buffernya itu, dalam konsentrasi yang optimum itu. Tapi ada juga
yang tidak, yang harus kita set, kita tambah Mg plus 2-nya. Ya. Nah ini contoh saja ya. Ini Mg plus 2 tidak optimum, tidak membentuk pita. Ya, kemudian yang optimum membentuk pita yang sesuai kita harapkan. Kemudian kelebihan Mg plus 2 membentuk pita banyak sekali yang tidak kita harapkan benarnya. Ya. Gitu. Ya, jadi kalau Mg plus 2-nya banyak, kemudian kita banyak dapat pita, ya jangan senang dulu ya. Mungkin band itu sebagian ya hanya DNA yang tidak kita inginkan begitu. Ya. Nah, Mg plus 2 in PCR is cofactor required for activation of Taq polymerase. Di INTP bind free Mg plus 2 in 1:1 molar ratio. Jadi Mg plus 2 yang bebas akan mengikat DNTP tadi. Ya. Increase or decrease in DNTP must be matched with equivalent change in Mg plus 2. Ya. Jadi kalau kita menambah DNTP, maka Mg plus 2-nya juga harus ditambah. Ya. Nanti di praktikum mungkin lebih jelas ya. Karena kalau tidak, Mg plus 2-nya dimakan semua oleh DNTP, sehingga tidak tersedia untuk menjadi kofaktor enzim polimerase-nya tadi. Ya. Each PCR reaction has an optimum concentration of free Mg plus 2. Different enzyme requires different Mg plus 2 concentration. Tergantung enzimnya, tergantung kitnya. Ini contoh juga ya, 1,5, 2,5 ya. Bisa dilihat lagi. Intinya hampir sama dengan yang tadi ya. Kalau tidak optimum, sedikit pitanya. Kalau optimum, pitanya banyak atau kotor seperti ini ya. Misalnya pita-pita tidak jelas, sudah kita bicarakan juga ya, penting. Kemudian enzim of choice ya. Sekarang banyak enzim ya, Amplitex, Stoffel, RTTH, UITMA, Amplitex, RTTHXL, dan mungkin sekarang semakin banyak enzim-enzim yang digunakan. Ya. Dan penggunaan spesifiknya juga ada di PCR, alert spesifik RPDs, IgG multiplex, RT-PCR. Ya. Oke. Ini RT-PCR agak kacau namanya, apakah reverse transcriptase PCR atau real time PCR. Ya. Sehingga sekarang real time PCR lebih dinamain kuantitatif PCR, ya. Real time kuantitatif PCR. Karena kalau reverse transcriptase PCR itu kita PCR-nya bahan dasarnya RNA ya, dan RNA dijadikan cDNA. Ya. Gitu. Enzim concentration ya, ini juga sangat berpengaruh. Jadi banyak hal-hal yang harus dioptimasi pada running PCR itu. Ya. Dan yang utama, pertama kita tentu melihat apa yang kita gunakan, apakah kit atau bikin awal dari from the scratch ya, dari awal. Kalau kit ya tergantung kitnya, kemudian disesuaikan lagi. Kit itu kan secara general untuk DNA apa begitu. Kalau DNA kita spesifik ya harus disesuaikan komponen-komponen tadi. Ya. Misalnya perlu DNTP yang lebih banyak, kita tambah DNTP, tapi karena DNTP akan mengikat Mg, harus ditambahkan juga MgCl2. Apakah harus MgCl2? Mungkin ditanyakan di praktikum. Apakah bisa kation yang lain? Okay. Buffer optimization. Ya. Different enzyme mean different buffer. Ya. Jadi tergantung enzimnya, beda juga buffernya. Ya, ini buffer TRIS-ACL yang umum ya, room temperature 50 milimolar KCl, 1,5 milimolar MgCl2, 0,01% gelatin. Nah, ini long PCR dengan enzim RTTS, ini kayak RTTS buffer juga,
20 milimolar trisin pH 8,5 pada suhu ruang, 50 milimolar KOAC, 1,5 mililiter asid mgs dia, 5% glisel makan di sini, 2% DMSO. Jadi buffernya juga beda, jadi perlu buffer optimasi ya. Area and specificity influenced by cell buffer. Jadi kekuatan ionnya, ya, kemudian pH-nya dan lain-lain. Jadi consider buffer modification for specific amplification. Jadi perlu buffer yang berbeda untuk enzim yang berbeda. Ini sudah dibahas tadi Plato effect. Ya. Oke. Nah sekarang ini real time PCR, real time kuantitatif PCR ini menyatukan, intinya hanya menyatukan amplifikasi dengan deteksi. Ya. Kalau PCR yang lama itu, yang konvensional itu PCR, kemudian deteksinya pada tempat lain menggunakan atau pada hari lain, pada waktu lain menggunakan elektroforesis, ya, running gel. Nah ini real time kuantitatif PCR menggabungkan amplifikasi dengan deteksi. Nah, intinya itu saja. Nah, untuk deteksi itu kalau deteksi melalui agarose gel elektroforesis itu menggunakan ukuran molekul. Jadi molekul yang kecil, kurus, bergerak lebih cepat, ya, sehingga dia lebih jauh jalannya di dalam gel itu. Sedangkan di sini berbasis on time itu ya, on time detection dengan fluorescence ya, pewarnaan. Ya. Jadi setiap DNA yang terbentuk memancarkan warna, setiap DNA terbentuk memancarkan warna begitu. Warna itu langsung dideteksi oleh detektor yang di dalam mesin itu. Kemudian hasilnya diolah oleh program dan bisa langsung keluar grafik-grafik seperti nanti ada grafiknya. Ya. Nah grafiknya seperti ini ya. Oke. Nggak cukup waktu kita, jadi menggabungkan the measurement of PCR product as they accumulate during the exponential phase ya. Okay. Real-time PCR combines DNA amplification with real-time amplified product detection. Jadi menggabungkan amplifikasi dengan deteksi. Jadi saat dia terbentuk langsung dideteksi. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mewarnai primers atau mewarnai komponen yang lain. Sehingga more specific than gel or hybridization assay, less time consuming, quantitative result as opposed to semi-quantitative or qualitative result. Jadi kalau gel elektroforesis itu kita hanya secara semi-kuantitatif bisa. Ya, jadi kita lihat tebal tipisnya band itu secara semi-kuantitatif mencerminkan banyak sedikitnya DNA konsentrasi. Nah, tapi kalau ini mencerminkan kuantitatif yang terbentuk. Ya. The method based on change in fluorescence proportional to the increase in either specific or non-specific PCR product. Nah, kadang ini yang masih tidak bisa dibedakan spesifik yang kita inginkan atau non-spesifik yang tidak kita inginkan itu kadang terukur secara bersama tanpa bisa dipisahkan gitu. Nah, jadi kadang-kadang masih ada kelemahannya. Used for mRNA expression studies, DNA copy number measurement, allelic discrimination, dan lain sebagainya ya bisa Anda tambahkan. Dan pewarnanya adalah DNA binding dye. Ya. Increase fluorescence when bound to double-stranded DNA, no inhibition of PCR. Jadi pewarna yang terikat pada double-strand DNA. Jadi ada warna yang bisa terjepit di antara dua strain atau dua untai DNA itu. Kalau dia terjepit, dia berwarna hijau. Nah, itu untuk cyber green. Oke, kita lihat di sini warna saja misalnya dulu. Dan
Yang hijau-hijau ini dye-nya ya, cyber green ya. Cyber green fluorescence only when bound to double strand DNA. Jadi cyber green ini hanya akan mengeluarkan fluoresennya bila dia terjepit di antara dua untai DNA ini. Kalau dia bebas seperti ini saat denaturasi, dia tidak berwarna, ya, tidak berwarna. Ini primernya kita dia bisa nempel di primer, bisa nempel di itu, atau bisa bebas. Kemudian saat annealing dia mulai itu nempel juga ya, terbentuk DNA, kemudian cyber green dye-nya tadi itu ya, pewarna cyber green itu juga terjebak di dalam DNA. Nah, semakin banyak dia terjebak atau terikat di antara dua untai itu akan memancarkan fluorescence ya, sinar hijau dalam hal ini. Itu yang cyber green. Nah, ada yang satu lagi Techman ya, required a sequence specific probe that connects fluorophore and quencher. Jadi ada probe khusus ya yang ada dua sistem pewarnaan di sini, ada fluorophore, yang ini ada quencher ya, quencher. Dan ini yang menyebabkan kalau dia lepas dari probe-nya ini baru dia berwarna. Ya, jadi ini dia tidak terjepit di antara dua DNA, tapi dia kalau DNA teramplifikasi, probe-nya terpakai atau primernya terpakai, dan dia lepas sehingga dia berwarna begitu. Jadi ada dua sistem begitu. Ya. Mungkin kalau dicek mungkin ada perkembangan-perkembangan yang lebih baru. Oke, ini mesinnya intinya tadi instrumen is basic sama ya. Ada thermal cycler for amplification ya, jadi amplifikasi berbasis PCR biasa. Kemudian light source for excitation of fluorescent probes, ada sumber cahaya untuk membantu fluorescence bersinarnya dye itu atau pewarna itu. Kemudian kamera yang mau recordnya, kemudian komputer untuk mengontrol dan mencatat data. Ya, jadi ini dari satu kesatuan, dari amplifikasi, kemudian deteksi itu di sini kedua komponen meningkatkan fluoresennya agar bisa bersinar dengan baik, kemudian menangkap sinar itu dengan kamera. Nah, kemudian itulah yang dikirim ke komputer untuk dihitung. Jadi ini terjadi on time ya, pada saat yang sama dia terbentuk, saat itu juga dia terdeteksi begitu. Ya. Oke. Itu kira-kira. Jadi ini amplifikasi dan lain-lain, ada komponen-komponen dan cara penghitungannya. Kita tidak sempat kita bahas di sini. Ya. Oke, adakah pertanyaan? Pak Darda izin bertanya. Ya, Pak Andi. Ya Pak, mohon maaf saya izin bertanya tentang primer tadi. Ketika tadi dijelaskan bahwa ketika primer itu terlalu banyak seperti itu spesifikasinya dari primer itu menjadi lebih turun. Turun ya. Hasilnya Turun. lebih tinggi tapi spesifikasinya lebih turun. Itu sebenarnya Ya. prosesnya seperti apa Pak? Apakah primernya itu menempel di DNA yang bukan spesifiknya tetapi bisa menempel kemudian teramplifikasi ataukah seperti apa? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Andi. Ya, jadi kemungkinan dia bisa menempel pada tempat-tempat yang tidak spesifik begitu ya, tidak yang kita inginkan begitu. Atau nanti juga tapi sebagian sudah tidak bisa lagi memperbanyak diri, memperpanjang diri, mengekstensikan dirinya karena komponen lain sudah berkurang begitu ya. Misalnya DNTP-nya sudah berkurang. Ya, menempel di tempat benar yang kita harapkan, tapi produk yang dihasilkan tidak sepanjang yang kita harapkan karena sumber dayanya sudah berkurang begitu. Ya. Jadi ada persaingan antara primer dengan primer itu untuk memperpanjang diri ya. Yang duluan nempel, duluan dapat DNTP, duluan dapat polymerase, kemudian yang agak belakangan akhirnya sudah tidak kebagian sumber daya DNTP sama
polymerase-nya atau Mg+2-nya sudah tidak ada begitu. Ya, jadi dia bisa mungkin menempel di tempat yang tidak spesifik, atau yang kedua dia menempel di tempat yang memang seharusnya dia menempel tapi sudah tidak kebagian sumber daya itu. Sehingga misalnya kita target produknya adalah 300 base pair, tapi karena kondisi-kondisi tadi mungkin dia cuma menjadi 100 base pair ya, atau kurang dari 100 base pair. Nah, itu kan tidak kita harapkan. Seperti begitu, Pak Andi. Oh baik, terima kasih banyak Pak Dara. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak bisa balik sebenarnya. Kalau enggak, nanti kita tutup dengan kuis lagi sebentar. Oh Pak Dara, mohon maaf izin tanya lagi. Ya, Oh iya, ya Pak, seumpama kan silakan. primernya itu kan menempel kemudian tidak sampai ujung yang kita targetkan seperti itu. Kemungkinan kan di ujung kedua itu kan tidak tertempel oleh primer yang reverse-nya. Seumpama kalau yang teramplikasi di forward, tapi kan yang di belakang itu tidak ada forwardnya, sehingga tidak teramplifikasi banyak Pak. Atau seperti apa? Saya kurang paham. Ya, dia bisa saja tanpa sampai ke forward primernya, ya. Atau forwardnya juga nempel di dekat situ begitu. Ya. Atau dia memang tidak sampai ke forward primernya itu, berhenti di tengah jalan tadi itu. Ya. Keinginannya sih sampai begitu ya, tapi ternyata di tengah jalan sudah habis sumber dayanya begitu. Ya. Oh iya Pak. Oh baik Pak, kalau gitu saya anu dulu. Makasih banyak Pak. Ya, 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 mari. Nanti bisa belajar lebih jauh ya kalau ada waktu. Ya. Baik Pak. Oke, sekarang coba hidupkan sebentar videonya. Saya ambil foto bukti. Kalau trik-trik bekerja di PCR nanti bisa ditanyakan Pak Yudi atau Bu Sinto ya, karena antara teori dan praktek kadang-kadang ada trik-trik yang di luar ya tidak kita bahas, tapi dengan keterbatasan lab kadang-kadang kita lakukan sesuatu yang di luar di luar yang semestinya begitu. Oke, kalau tidak ada lagi, kuliah kita selesai di sini. Bisa minta beberapa menit untuk mengisi lagi post test itu, soalnya saya share di WA. Ya, soalnya sudah saya share di WAG, silakan dikerjakan sampai 9.56.
Dan bagi yang mau keluar Zoom dulu silakan ya, karena bisa kembali lagi nanti jam 10 untuk praktikum. Dari saya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak warahmatullahi Darda. wabarakatuh. Sama-sama. Mari. Yuk.